Halo, berjumpa lagi dengan saya Henry Indra di Jam Malam episode 6. Di Jam Malam pada malam hari ini saya ingin menceritakan tentang sebuah urban legend yang berasal dari negara Jepang yang cukup menyeramkan. Cerita ini berjudul Teke Teke. Kisah ini bermula pada malam hari saat negara Jepang sedang diguyur hujan salju di sebuah daerah terpencil di Jepang. Ada dua orang masinis yang sedang menjalankan sebuah lokomotif. Jadi dua masinis ini menjalankan lokomotifnya dari stasiun satu ke stasiun selanjutnya, dari daerah terpencil yang satu ke daerah terpencil selanjutnya. Jadi pada malam hari itu, karena yang mereka lewati itu daerah-daerah terpencil, jadi pemandangan sepanjang jalan rel kereta itu sangatlah sepi. Hanya ada tiang-tiang listrik dan beberapa pohon-pohon di kiri dan kanan. Jadi sepanjang mereka bisa melihat, yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Sampailah mereka melewati sebuah jembatan. Disinilah ceritanya dimulai. Saat mereka melewati sebuah jembatan ini, tiba-tiba terdengar dua masinis ini melihat seperti ada bayangan yang jatuh dan mengenai lokomotif yang mereka bawa. Karena dua masinis ini adalah dua orang masinis yang berpengalaman, jadi mereka yakin betul kalau mereka telah menabrak sesuatu. Dua orang ini langsung bergegas ingin memberhentikan lokomotifnya dengan cepat, tapi karena lokomotif tidak bisa langsung berhenti, jadi butuh beberapa ratus meter dulu untuk mereka benar-benar berhenti. Dan di saat berhenti, salah satu dari dua orang masinis ini turun untuk memastikan apa yang telah terjadi. Jadi ada masinis 1 dan masinis 2. Jadi masinis 2 ini turun untuk memastikan ke belakang apa yang telah mereka tabrak. Dan benar saja, ternyata mereka telah menabrak seorang wanita. Kondisi wanita ini sangat mengenaskan karena tubuhnya telah tewas terbelah menjadi dua. Ada darah berceceran di mana-mana di sepanjang rel dan tumpukan-tumpukan salju itu menjadi warna merah. Melihat hal tersebut, masinis itu cukup terkejut hingga akhirnya dia memanggil masinis yang satunya lagi untuk melihat kondisi ini. Setelah mereka melihat kondisi yang sangat mengenaskan yang terjadi pada wanita itu, akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk melapor ke polisi atas kejadian yang telah terjadi. Karena pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang, jadi mereka harus mendatangi secara langsung pos polisi terdekat jika ada terjadi sesuatu. Jadi mereka berpencar, yang satu menunggu lokomotif dan jasad wanita ini, dan yang satunya lagi itu mencari pos polisi terdekat. Hingga beberapa saat kemudian, di tengah malam yang dingin dan mencekam, dan ada mayat di belakang, masinis yang menunggu di lokomotif ini masuk ke dalam lokomotifnya dan menutup pintu. Ia menunggu teman satunya yang sedang melapor. Di saat masinis yang menunggu tadi sedang duduk di dalam lokomotifnya, terdengarlah suara. Setelah mendengar suara itu, masinis ini pun kebingungan dan ingin memastikan dari manakah suara ini. Ia pun kebingungan dan berteriak, "Halo,
Apakah ada orang di sana? Halo. Dan ternyata tidak ada yang menjawab. Tapi suara itu semakin besar dan semakin mendekat, hingga akhirnya pintu lokomotif ini terbuka dengan lebar. Dan masinis ini pun terkejut. Ia berteriak. Setelah itu teriakannya hilang di tengah kegelapan malam. Beberapa jam kemudian, masinis yang pertama tadi yang memanggil polisi, datanglah ia dengan beberapa polisi terdekat untuk memastikan kejadian yang telah terjadi. Dan di saat mereka datang, masinis ini terkejut karena masinis yang kedua ini sudah tidak ada di tempat, dengan pintu lokomotif yang telah terbuka. Ia sedikit kebingungan mengapa temannya pergi, karena yang ia tahu temannya ini adalah orang yang bertanggung jawab dan dia tidak mungkin melarikan diri begitu saja. Tapi yang lebih membingungkan lagi, saat mereka ke belakang, mereka melihat jasad wanita yang tertabrak tadi. Ternyata bagian pinggang ke atas itu sudah tidak ada lagi di tempat. Tapi ada seperti darah yang terseret-seret dan tercecer-cecer kemana-mana. Mereka pun mencari masinis yang kedua tadi dan mayat wanita ini yang bagian atasnya tadi. Dia mencari kemana-mana dan tidak ditemukan apa-apa. Semuanya menghilang. Hingga akhirnya mereka pun putus asa. Dan polisi-polisi ini pun mulai kebingungan juga mencari jasad wanita ini dan si masinis yang kedua tadi. Dan di tengah keputusasaan mereka melihat ke atas. Dan betapa terkejutnya mereka ketika ia melihat ke sebuah tiang listrik. Itu tersangkut jasad masinis yang kedua, yang tubuhnya telah berubah menjadi putih pucat dengan wajah yang ketakutan. Dan ada jasad bagian atas wanita yang terlindas tadi sedang memeluk erat masinis yang kedua ini. Kejadian itu sangat menggemparkan karena sampai sekarang tidak ada yang mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana wanita yang telah tewas dan setengah dari badannya telah terpisah, ia bisa memeluk masinis yang meninggal di atas tiang listrik tadi dengan wajah masinis yang putih pucat dan sangat ketakutan. Jadi bagaimana menurut kalian? Bisakah Anda membayangkan bagaimana jika Anda berada di posisi tersebut dengan pemandangan yang begitu menyeramkan? Baiklah, itulah cerita urban legend kita pada malam hari ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa bergabung pada malam-malam selanjutnya mendengarkan cerita kita. Terima kasih dan selamat malam.